kita. Terutama alhamdulillah Bapak Ibu bisa menghadiri undangan kami, undangan dari kantor urusan ekonomi Kecamatan Lubulung ini di tengah-tengah kesibukan Bapak Ibu. Tapi tentunya ini adalah karena merupakan tanggung jawab kita secara bersama-sama. Oleh karena itu kita menganggap adalah bersama-sama ini kita menyukseskan daripada kegiatan di pemerintah ini. Karena itu kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu tadi. Kemudian yang kedua, permohonan maaf karena tadi saat itu pagi katakan bahwa pengetahuannya seyogianya beliau yang memimpin acara ini, beliau juga mendapat tugas baru kemarin sore bahwa beliau akan mengikuti kegiatan saudara-saudara di kantor wilayah provinsi Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian permohonan maaf juga atas ketika dilakukan beliau Bapak Kantor Pemerintah Agama setiap beliau juga bersama dengan kita pada hari ini, tapi beliau ternyata mengikuti iklan secara virtual. Karena itu permohonan maaf beliau atas dari kami yang saya kita. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, seperti tadi telah digambarkan oleh moderator, kehadiran kita di tempat ini adalah guna bersama-sama menyatukan persepsi kita terkait dengan program pemerintah, khususnya yang Kementerian Agama itu ada yang namanya usaha sampingan, pelayanan keagamaan, kemudian sampingan, di mana tujuannya adalah ada supaya masyarakat kita betul-betul terbimbing di dalam hal bukan hanya dari segi agamanya, tetapi ini adalah kerja-kerja kita sebenarnya dibohongi, ya, karena kita libatkan dari tenaga medis, kita libatkan dari tenaga keamanan dan BKKBD, dan yang terpenting adalah dari bapak-bapak lurah, karena beliau punya masyarakat. Kalau kami hanya kita semua di sini di Kementerian Agama, Ketua Proses, Kepala Puskesmas, BKKBD adalah bersifat teknis, artinya kita hanya mau membantu masyarakat untuk mewujudkan kegiatan ini. Nah, oleh karena itu tentunya harapan besar kami adalah dari bapak-bapak kepala lurah untuk bisa mewujudkan ini. Kemarin mungkin dari pihak Kawal dulu sudah bersurat ke kita semua bagaimana supaya ada satu kelompok atau beberapa kelompok yang bisa dibuatkan ke kita, sehingga inilah yang kita mau borongi bersama. Cuma ada kriteria-kriterianya atau ada persyaratannya, di mana misalnya usia perkawinan mereka sudah lebih dari 1 tahun, tapi umur mereka adalah di bawah dari 40 tahun. Lebih 40 tahun. Nah, ini yang dicari. Ya, nah, ini Bapak Ibu yang kami hormati. Tujuannya apa? Alhamdulillah kita semua masukkan programnya. Misalnya dari BKKBD, di mana sekarang ini pemerintah kita ada namanya program bagaimana mengurangi stunting. Ya, ini diborongi bersama karena bukan hanya tanggung jawab BKKBD, tapi kami dari Kementerian Agama, dari Polsek, dari Puskesmas. Nah, inilah semuanya istilahnya bagaimana kita bisa mengurangi angka-angka stunting yang ada di Indonesia, terutama di Kabupaten Bulumbah, di mana selalu kita mulai dari Bupati, dari provinsi juga datang ke sini. Itu yang senantiasa kita selalu dirapatkan, dikumpulkan, itu yang selalu dipermasalahkan bagaimana mengurangi ini. Kemudian di dinas kesehatan, kalau ini ada puskesmas, bagaimana membantu masyarakat kita agar kurang daripada misalnya angka keguguran kehamilan atau anak-anak atau ibunya sendiri, ini semua. Sehingga inilah tujuan kita, tujuan pemerintah lewat Kementerian Agama ini membuat satu program yang namanya Pusaka Sakinah. Oleh karena itu harapan kami tentunya adalah kita memulai dari adanya kelompok yang dibuat, atau mungkin dari Pak Lurah bisa memerintahkan kepada siapa, sehingga ada terkumpul masyarakat.
Ya. Nah kalau masalah pertemuannya itu biasanya kan kita betul yang namanya pesisir kita mulai dari Teratera, Bentengi, Pintaore adalah di mana hampir 90% masyarakat kita adalah yang berjiwa di laut. Nah, rupa-rupa laut lah, sampah nelayan. Ini harapan kita yang pertama, sehingga insya Allah akan beberapa rapat-rapat kemudian yang bisa kita laksanakan sampai nantinya berakhir dengan evaluasi apakah betul-betul masyarakat kita apa yang pemerintah harapkan di lewat program ini betul-betul tersalurkan atau tersentuh kepada masyarakat kita. Nah ini gambarannya Bapak Ibu. Dan seperti dikatakan oleh beberapa kami bahwa ini adalah sudah tahun yang ketiga, artinya seluruh di kecamatan ujung dulu seluruh kelurahan kita sudah sasar dan 9 kelurahan yang ada. Ini adalah program yang terakhir di Lurah Bentengi, Teratera dan Pintaore. Yang lainnya alhamdulillah. Tentunya ada banyak hal yang kita bisa dapatkan ketika masyarakat itu sudah ada kelompok-kelompok tersendiri seperti itu. Kemarin sudah ada MOU-nya di KUA lewat dengan balai apa yang itu ya BMK yang dari provinsi itu, di mana mereka bisa memberikan keterampilan daripada kelompok-kelompok yang sudah ada kita bina. Jadi sisa mereka masyarakat yang kita arahkan. Sini lagi juga menjadi PR-nya adalah biasanya masyarakat kita mau, pemerintah mau membantu mereka, tapi kadang mereka sendiri yang kurang menyadari bahwa betapa pentingnya istilahnya penambahan. Maksudnya kan itu adalah pekerjaan untuk menambah daripada hasil daripada apa yang didapatkan selama ini. Misalnya kalau hanya dapatnya cuma rumput laut, mungkin lewat pelatihan itu tadinya mungkin hanya mengikat, dengan adanya pelatihan mungkin dia bisa bikin agar atau apakah atau hal-hal yang lainnya. Cuma terkadang ketika kita menyampaikan begitu di awal masyarakat, biasanya masyarakat ogah-ogahan. Ya, inilah PR buat kita, yang terutama Bapak Lurah karena beliau yang bersentuhan langsung dengan masyarakat beliau. Nah, akhirnya kami betul-betul mengharapkan mudah-mudahan kelompok-kelompok ini ada terbentuk di tengah-tengah kelurahan. Biasanya berapa? Ya, jadi satu kelurahan bisa dibuat 2 kelompok. Nah, ini jadi silakan pilih masyarakat. Dan kalau misalnya masyarakat itu enggan meninggalkan pekerjaannya, tidak apa-apa, barangkali kita yang namanya kita ini adalah pelayan masyarakat, bukan apakah para diplomat dulu kan misalnya kita yang selalu didatangi, sekarang mungkin kita yang datangi ketika mereka misalnya ada di tempat yang mengikat untuk laut, tidak apa-apa di situ mereka kumpul di situ, kita yang datangi mereka di sana. Boleh jadi tadinya mungkin hanya 10 atau 20 orang yang tapi dengan adanya mereka kumpul di situ, lebih banyak lagi yang tidak bisa memberikan pencerahan kepadanya. Nah ini tujuan daripada pelaksanaan kegiatan ini yang dilaksanakan di kantor urusan agama Kecamatan Hukum. Terus terang seperti dikatakan tadi bahwa dari 109 KUA yang di seluruh Indonesia ini, gagal tidaknya ceritanya ini adalah kita semua penentunya bahwa apakah betul-betul pemerintah yang memberikan pilot ini kepada kita betul-betul sudah sampai ke masyarakat, dan masyarakat betul-betul ada dampak perubahan setelah kita melaksanakan kegiatan ini. Alhamdulillah dari sekian program pemerintah lewat bahasa keagamaan kita, dan semua itu kita samakan. Ada beberapa terjadi tidak di masyarakat
kenakalan atau apa di situ beliau bisa datang. Karena kan ceritanya bahasa-bahasa ibu, bahasa-bahasa orang tua yang mungkin ada umpan balik ke mereka, sehingga dari pihak kepolisian nggak bisa mengetahui bahwa oh disinilah akar masalahnya. Nah, dari BKKBN, dari Puskesmas, nah, inilah harapan kita bersama. Mudah-mudahan insya Allah setelah adanya kelompok terbentuk nanti kita sama-sama bisa dibuatkan undangan di fasilitas mereka untuk kita dipanggil satu-satu atau bersama-sama kita membina mereka. Nah, inilah tujuannya daripada kegiatan ini. Baik Bapak Ibu yang kami hormati dan muliakan, oleh karena itu pada saat ini marilah kita bersama-sama kita ini Bapak Ibu untuk membuka daripada rapat kita pada hari ini untuk yang pertama kalinya dalam Qiyamul Sakinah angkatan ketiga ini, dengan mengucapkan bersama-sama ucapkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, selanjutnya tentunya kami kembalikan kepada protokol. Mungkin ada feedback dari Bapak Ibu, ada hal-hal yang bisa kita terbuka bersama pada hari ini, ya supaya kita santai-santai karena tidak ada hal-hal apa namanya yang formalitas apa, kita share saja apa-apa yang bisa menjadi kendala atau apa-apa yang menjadi pendukung kita untuk bisa kita melaksanakan kegiatan program. Demikian saya kira bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi arahan dari Bapak Kepala Seksi Bimas Islam. Dan selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Ibu sekiranya dalam ada beberapa kegiatan atau program yang mungkin bisa kita lakukan bersama, atau ada hal-hal mungkin setelah kegiatan atau sebelum kegiatan ini yang kita rencanakan bagaimana tidak lanjut daripada kegiatan-kegiatan yang sekiranya dalam program-program Bapak Ibu mungkin bisa dikaitkan dalam program kami. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan Pusaka Sakinah, kami sudah sangat familiar dengan layanan ini. Seperti juga kita ketahui di Bulukumba banyak sih, ada beberapa kemudian layanan keluarga yang terbentuk, artinya infrastruktur sosial untuk ini sangat banyak, tapi kemudian aksinya yang kurang. Salah satunya kan ya di mana ada pertemuan di situ ada pengeluaran. Jadi tidak biasa terjadi. Di BKKBN sendiri layanan untuk keluarga itu banyak, tapi kemudian hal itu tidak terlaksana dengan baik karena itu tadi masalah ya, karena semuanya diharapkan di lapangan itu dilakukan dengan sukarela. Sementara kan masyarakat ya setidaknya konsumsinya dulu yang perlu diperhatikan. Terus di pemberdayaan perempuan juga ada. Kalau di BKKBN itu ada yang namanya KPPS. Itu baru kemarin dari provinsi turun ke kantor untuk setiap kecamatan juga harus membentuk, dan tidak jauh dengan ruhnya Pusaka Sakinah. Terus di pemberdayaan perempuan ada namanya Puspaga. Terus di kepegawaian sendiri pun juga ada yang namanya Sapa Pegawai. Dan semua arahnya ya bagaimana ketahanan keluarga, bagaimana keharmonisan keluarga. Saya membayangkan apakah bisa semua kelompok ini artinya menjadi satu. Maksudnya bukan menjadi satu dalam satu nama, tapi kemudian kegiatan-kegiatan itu ketika ada kegiatan yang bisa dilakukan sekalian. Jadi mungkin tidak membagi hidupnya, karena bisa saja dari satu kegiatan ini semuanya akhirnya bisa mengklaim bahwa ini kegiatan saya, ini, tapi tetap dalam satu naungan yang besar. Karena saya pikir mereka akan sangat terbantukan ketika membutuhkan
pegawai mungkin bisa dihubungi Sabah membutuhkan gapura gabungan pemerhati urusan anak itu juga ada. Jadi saya cuma membayangkan kegiatan itu bisa menjadi satu tanpa ada unsur ego sektoral.